Seluruh rekan-rekan GM, boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih. Dan untuk seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, sudah siapkah untuk menerima segala materi? Sudah siap. Oke, kita tes dulu semangatnya sekali lagi. Semangat pagi! Semangat pagi! Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, untuk materi yang pertama kita menuju kepada materi tentang service excellent yang pada saat ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Muharram. Untuk Bapak Muharram boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah agar semakin semangat. Halo. Yes, semangat pagi Bapak. Selamat Sudah pagi. siap untuk menyampaikan materi kepada rekan-rekan semuanya? Selalu siap. Selalu siap. Baik, silakan. Oke, terima kasih ini dari MC-nya sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan ya, ada orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Oke, nama saya Muharram. Mungkin saya bergerak di hospitality industry khususnya hotel sebelum adik lahir kali ya. Tahun berapa ya? 93 itu udah ada yang lahir belum ya? Oh ada, jangan-jangan masih dalam proses ya, nggak tahu ya. Oke, memang ya industri bisnis pariwisata waktu saya ada itu waktu tahun dulu itu ada namanya programnya Indonesian 1998 itu memberikan potensi untuk menggalang pariwisata menjadi bagian dari devisa negara dan ternyata benar kan terjadi. Pada era sebelum COVID ini devisa negara terbesar siapa? Pariwisata. Kedua baru sawit. Nah ini kalau sawit nanti cerita sama saya ya. Kemudian saya dari Perempak Hotel Pekanbaru. Di sana tempatnya banyak ladang sawit. Mungkin salah satunya terbesar di Indonesia setelah Kalimantan ya, kemudian Pekanbaru atau Riau. Sebentar, saya mau sapa Studio 1 ini, Studio 2, Bu Nisa, terdengar? Studio 2 coba, nanti biar kita bareng-bareng ya, kita mempelajari mengenai hospitality industry, hotel khususnya, kemudian di sana ada service excellent nomor 1 loh ya, nggak cuma di hotel, di semua bidang, kuncinya di situ, kalau itunya sudah bagus, akan menyusul yang lain. Oke. Studio 2, Bu Nisa terdengar? Nah, belum sampai kedengar suaranya. Bu Nisa mau nyanyi atau mau nangis? Oke. Bu Sisil, Studio 3. Bu Sisil biasanya kalau nggak nangis marah-marahin anak buahnya nih. Bu Sisil mana Bu Sisil? Memberikan ini, Mas, motivasi beliau bisa. Bu Sisil, Studio 3, kita cek apakah sudah masuk sampai sini. Kita cek dulu ya, tes. Oke, teman-teman dari tim audio, apakah terdengar? Mungkin reply ke sini yang agak lambat, tapi intinya dari sini kedengar enggak ya? Bu Nisa kasih kode kalau kedengar? Masih Pak, masih terdengar. Oh ya. terdengar, asik. Mau nyanyi Bu nggak Bu? Oh enggak ya udah. Nanti ya Bu ya. Penutup acara nyanyi Bu ya. Bu Sisil, terdengar Bu Sisil? Waduh. Bu Sisil mengaung ya. Lagi diulang Bu Sisil? Bagaimana Pak Muharram? Apakah terdengar nih? Kedengar nggak Dek? Oh kedengar. Kedengar Bu, biarpun agak sayup-sayup. Ibu Sisil udah makan kan Bu ya? Padahal saya udah semangat 45 loh ini. Oh ya udah dengar kenceng. Siap nih. Tadi. Selamat Pak Muharram. Selamat teman-teman sekalian ya. Ini dengan tim-tim kita di Studio 1. Bu Nisa udah tim teman-teman Studio 2? Udah Pak. Pak, kita semangat pagi dulu ya buat Studio 2. Oke. Selamat pagi kepada Studio 2. Jawabannya pagi. Studio 2? Oke, Studio 3. Oke, Studio mulai 1, 2, 3. Pagi.
Wah, luar biasa. Nggak kalah kan kita kan? Terus satu nggak kalah, oke. Banyak kan kita loh. Oh, oke ya. Harus menang. Oke Bu, kita mulai Bu ya. Oke, saya tuh dari Pekanbaru itu biasanya Rio ya. Sebelum acara ini kalau tidak berpantun itu tidak afdol ya. Saya berpantun dulu, kedenger ya Bu ya. Tapi Dengar, nyontek Pak. ya. Oke, saya contek sedikit. Mencari timba si anak darah. Udah apa lagi? Oh, ditungguin ya. Ternyata nungguin. Oke. Mencari timba si anak darah di bawah barang burung tempura. Salam sembah untuk kita semua. Selamat pagi kita semua. Oke. Ya, pokoknya semangat ya. Kurang lebihnya begitu nah. Burung tempura pernah lihat ya? Saya juga belum pernah lihat nih. Yang buat siapa nih? Saya nggak tahu nih. Oke, ya kita masuk ke pengenalan hotel ya. Teman-teman ada yang sudah kenal hotel belum? Kira-kira apa sih hotel di dalamnya? Kenal Mbak? Oke, sebentar ya. Ini ada yang mau nyanyi. Aku menyanyi tentang perhotelan. Hotel adalah tempat bisnis pariwisata terbesar di dimanapun. Terbesar dimanapun, betul ya? Terbesar. Kalau kecil berarti bukan hotel. Itu namanya apa ya? Kandang kos-kosan. Wah, punya kos-kosan Mas? Siapa Mbak ya? Punya kos-kosan. Saya ngekos bayar enggak ya? Oke. Jadi kita buka langsung hotel itu bagian-bagian yang tidak lepas dari suatu tim ya. Timnya di sana ada bagian-bagian yang mengurusin segala keperluan operation hotel. Kita perkenalkan dulu, coba kita buka mengenai bagian umum hotel. Ada orang bilang struktur organisasi, tapi lebih tepatnya bagian umum ya, bagian umum dari industri perhotelan. Bisa dibuka, di sana nanti kita lihat bahwa hotel ada bagian, pernah dengar front office ya? Nah, apa itu front office? Front, depan, office, kantor, pos security ya? Oh bukan. Depan pos security loh, nggak salah ya? Oh nggak, lain ya, itu ternyata di depan berarti pelayanan ya. Abang yang senyum-senyum pernah di pos security ya? Oke. Ya, kalau pernah ketemu sama saya juga pernah. Oke. Pertama kerja di pos security, jangan kecil hati, nanti jadi GM kayak saya ya. Memang dari situ ya, amin ya. Oke, jadi udah bisa dibuka Mas materinya? Oke. Sambil jalan aja ya. Ada bagian front office. Kurang lebihnya front office tadi kita bilang bagian di depan ya. Berarti menerima tamu lah ya. Menerima tamu, ada orang tamu check-in, nah di sana lah. Bagian-bagiannya apa? Ada yang tukang angkat koper. Apa tuh? Koper boy. Oh, bukan. Apa? Bell boy. Oh, tapi koper boy. Koper boy itu dulu waktu saya 20 tahun lalu ya. Koper boy gaya banget ya. Oke. Terus kemudian kita ngomong front office, ada bagian yang driver ya kan, ada bagian macam-macam, ada concierge dan sebagainya yang menangani masalah informasi dari hotel. Misalnya mau nanya wilayah di hotel berada, kira-kira tempat wisata di mana ya? Nah, dia orang tahu itu bagian front office lah itu. Nanti ada bagian tersendiri teman kami, Pak Nugroho, hari kedua kalau salah, dia akan menjelaskan. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan itu. Oke, kemudian ada bagian namanya front office ketemu F&B ya. F&B itu F-nya food, N, B-nya beverage. Nah, departemen atau section lah ya. Oke, di sana itu dibagi dua. Ada bagian service dan produk, betul. Service bagian apa ya kira-kira? Pelayanan di bidang restoran dalam bentuk servis ya. Ada waitress, ada waiter, ada bartender, macam-macam ya. Kita ngomong ke sebelah produk. Produk ada apa? Di sana ada apa? Cook. Nah, kepalanya namanya chef. Nanti di sana ada macam-macam. Yang bagian tukang masak hot kitchen apa ya? Oh, itu cook. Yang tukang masak bagian kue-kue siapa ya? Pastry. Wah, jago-jago nih. Apa Mbak yang ke depan aja? Saya di belakang. Karena udah pinter ya. Oke, nggak apa. Lanjut ke F&B sambil slide-nya. Nah, ini dia keluar ya. Ini front office. Oke.
Ini food and beverage-nya. Salah satu departemen atau section yang melakukan service. Jadi kalau di hotel itu ada dua. Ada yang bagian kamar, ada bagian makanan, misalnya itu ya. Yang kamar berarti urusannya sama front office. Tapi front office nggak bisa sendiri loh ya. Dia hanya menerima tamu kan. Yang bersihin kamar siapa? Betul sekali, housekeeping. Kita buka slide pertama, Mas. Mundur. Nah, housekeeping itu kurang lebih tentang tata geraha, pembersihan kamar ya. Wah, ini kalau cerita housekeeping seru loh ya. Ada sesuatu di sana tuh banyak sekali cerita-cerita yang unik-unik ya. Oke, tapi tidak usah saya ceritakan, nanti bagiannya orang lain yang cerita ya. Ini ada yang positif dan negatif. Yang belakang sunyi-sunyi pengen cari cerita negatif ya. Oke, enggak, maksudnya suka dapat tip di bawah bantal, maksudnya begitu, itu positifnya ya. Oke, ditinggalin sama tamunya yang merasa pelayanannya prima. Tadi kita masuk ke tema yang utama. Oke, housekeeping, kita lanjut ke bagian food and beverage tadi. Sudah kita lewati slide kedua, Mas. Lanjut, next. Oke, tadi ini kita lewat lagi. Nah, oke. Di sini ada human capital. Saya lewatin aja ini ya. Human capital, kalau orang banyak biasanya apa? Personalia ya. Personalia atau bilangnya HRD gitu. Human resources. Di kita lebih kenal dengan human capital. Sama lah, human manusia, capital modal. Modal manusia, udah modal manusia. Manusia jadi modal ya. Benar, kalau nggak ada manusia nggak bisa bergerak semuanya. Oke. Nah, di sini siapa yang berperan dari timnya human capital ini adalah yang memilih. Nah, ini salah satunya kita nih ya, yang dipersiapkan menjadi sumbernya ya, sumber memberikan servis yang terbaik, pelayanan terbaik untuk hotel atau di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam memberikan servis. Nah, bagiannya tidak bisa kita taruh orang ini bisanya cook, paksain ke bagian front office. Nanti orang ke depan ditanyanya, saya mau check-in, Pak, mau pesan apa, makan apa, mau pizza bisa Pak, ini mau check-in mau pizza ditanya. Oke, memang beda bidang ya, beda bidang, dia juga akan ceritanya berbeda. Bagian HRD lah yang menilai bahwa orang ini capable-nya di mana. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini ada juga kalau sudah ada hotel, sudah berjalan, gedungnya sudah ada. Pak Ari bilang, hotel saya bagus nih Pak Muharram. Saya mau nomor 1 di Lombok ini. Betul Pak? Bapak punya sales enggak? Enggak. Biar aja tamu datang sendiri. Bisa enggak? Oke, ya mungkin bisa tapi mungkin enggak ya kan. Tapi pastilah dibutuhkan orang yang mendorong itu kan. Ada bagian sales, ada marketing. Sedikit aja. Ada yang kenal artinya sales, ada beda sales sama marketing, ada yang tahu enggak? Bu Sisil, Bu Nisa masih terdengar di sana? Studio 1, studio 2, studio 3? Masih terdengar Pak Muharram. Wah, mantap. Kalau saya cerita sales and marketing ini agak malu sama Bu Sisil nih. Bu Sisil ini pakarnya ya Bu ya. Oke, ini kalau sales, bedanya sales sama marketing adalah sales bagian penjualan. Oke ya. Kalau marketing adalah yang memasarkan. Misalnya lewat media ya kan, lewat brosur dan sebagainya. Inilah teman-teman di Bu Nisa. Maaf, terdengar ya Bu ya? Masih Pak. Oke, terdengar jelas. Baik. Kita lanjutkan lagi kembali ke sales ini. Nah, ini bagian dari bidang hotel yang memasarkan hotel. Harus tahu hotel kita tuh punya fasilitas apa loh ya. Dia datengin kantor-kantor, promotion. Kemudian salesnya menawarkan paket-paket yang bisa dilaksanakan di hotel. Mau wedding? Oh silahkan. Nanti weddingnya sama siapa? Ya sama cewek, dengan cowok. Cowok semua nggak boleh ya. Itu lain cerita. Oke, ini bagian sales. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari seperti inilah hotel berjalan. Oke, lanjut lagi. Masih belum selesai loh ya. Oke, lanjut. Bagian apa lagi nih yang pendukung? Oke, next. Ada bagian engineering. Perlu nggak engineering kira-kira? Perlu ya, buat apa sih? Maintain, betul. Maintain apa nih? Oh iya, industri ya, wah mantap. Ini maintain untuk ini ya, equipment ya, equipment. Kamarnya sudah bagus, suatu ketika AC-nya mati ya, AC-nya mati. Masa front office
Pak Nugroho itu jagonya front office, suruh manjat. Berani Pak Nugroho? Aduh, Pak Nugroho nggak bakal berani, dia kan ahlinya bukan di sana, beliau GM di Park Hotel Jakarta. Oke, pasti ada bagian engineering, dia punya kemampuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dia maintain dari semua aset di hotel, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada namanya kebakaran, keselamatan, dia yang melakukan ini ya. Bagian yang sangat potensi untuk menjaga keselamatan, safety dan sebagainya. Ini engineering. Nah, sekarang bagian tukang hitung. Tukang hitung, udah nih ada semua pendapatan, sudah berjalan, nggak ada yang hitungan, bahaya ya. Ada bagian penghitung. Accounting. Pak, bagian accounting, bagian apa aja itu? Ngitung apa sih? Ngitung apa nih kira-kira? Oh bener, ngitungnya ada dua sebenarnya. Ngitung biaya keluar berapa, sama ngitung pendapatan kan. Pendapatan masuk dihitung, sama bagian pendapatan. Ada income audit, nanti ada cerita, ada income audit, ada account receivable, atau piutang bilang-bilang. Nah bagian yang biaya siapa? Ada purchasing yang beli barang kan, beli sayur datang sendiri nggak mungkin ya. Wah hotel buka, tahu tuh sayur datang sendiri, wah. Malah takut kita, tahu ada sayur siapa ini? Dimasak nggak taunya mules perutnya. Oke, beda ya. Nah itu bagian cost, jadi menghitung biaya, purchasing beli barang, kemudian dihitung sama cost control, hitungannya berapa? Masa nggak sembarangan kan? Harga kamarnya, harga makanannya 100.000, ngitung dari mana harga 100.000 itu? Emang 100.000 udah untung ini. Bu Nisa suka buat itu ya Bu ya, di Bandung itu apa Bu? Kue apa Bu di sana Bu? Amanda ya Bu ya? Bu Nisa, Amanda itu kalau dijual kan ya pakai ada hitung-hitungan ya Bu ya. Di Bandung itu biasanya ada brownies Amanda. Di sini ada nggak ya brownies ya? Ada cabangnya ya? Ada juga ya? Oh luar biasa, ini mbaknya suka makan brownies ya. Oke, lanjut. Ini kemudian sudah bagian-bagian sudah kita sampaikan. Ada engineering, ada tadi sudah ada bagian accounting. Kurang lebihnya seperti itu garis besarnya saja ya. Nanti kalau sectionnya perusahaannya membesar, terus ada bagian-bagian tertentu yang lebih mendetail, seperti apa? Ada bagian IT. IT masuk ke bagian mana ya? Kan di hotel ada sistem kan? Oh dia masukin ke bagian front office atau bagiannya accounting back office boleh. Tapi ada section-section pendukung di sini tambahan-tambahannya. Nah, bagian-bagian itulah yang menjadi penunjang dari kegiatan di hotel. Oke. Sekarang kita ke tema aslinya. Kita ke service excellence. Oke, teman-teman studio 3, Bu Sisil siap? Siap, Pak. Oke, Bu Sisil, Bu Nisa siap ya? Kita masuk ke itu ya, ke tema service excellence. Oke, baik, terdengar ya, Bu Sisil belum kedengar suaranya? Siap Pak Muharram. Oh yes, mantap. Kedengar ya Bu ya, service excellence. Baik, nah oke, kita kebayang nih, service excellence itu apa ya kira-kira ya? Teman-teman, yang belakang, apa Mas? Baju biru, wah ini kayaknya, apa itu? Mempersiapkan apa Mas? Pak Muharram. Ya siap. Nanti mungkin pada saat sesi, misalkan Pak Muharram menyampaikan service excellence itu apa, nanti dari studio 1 ada perwakilan ditanya. Oh iya, siap. Mas ditongolin Mas ya nanti ya. Saya pengen lihat yang cakep-cakep studio 2 sama studio 3-nya ya. Pak Muharram, ini dari studio 2 ada yang mau jawab nih service excellence itu apa? Ada yang mau apa Bu? Ada yang mau bantu jawab service excellence itu apa? Mantap, ditunggu Bu, silahkan Bu, langsung dikasih mic-nya Bu. Saya pengen denger. Untuk service excellent itu maksudnya untuk pelayanan prima, pelayanan yang terbaik untuk setiap para tamu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan tuh Bu. Wah, Ibu ada, ini Bu ada hadiah, silahkan beri Bu. Windy. Oke, nanti Nindi hubungi panitia ya untuk hadiahnya. Luar biasa Pak. Pak Muharram, dari Ya. studio juga ada Pak. Oh, ada, silahkan Bu. Bentar ya, coba Mas maju sini. Oke, hadiahnya makan malam sama Pak Muharram, mau nggak? Oh, langsung nggak jadi jawab dia, langsung turun.
Oke. Kenalkan dulu namanya Mas. Oh Mas, enggak jadi, batal. Tapi kan Mbak, ternyata Mas enggak jadi Mbak, silakan Mbak. Silakan Mas. Yuk Bu, kita tunggu. Mas, ternyata juga Kedengeran nggak Mas? Ayo silakan. Atau pinjemin mic-nya Bu Sisil aja. ya, ayo. Service excellent adalah suatu pelayanan prima kepada tamu atau pelanggan yang hadir di hotel. Kepada tamu yang tinggal di hotel. Wes, luar biasa. Oke, lolos. Mantap, Bu Sisil. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Oke, luar biasa. Oke, berarti sudah bagus. Tadi teman-teman juga ada yang bilang di sini service excellent adalah pelayanan prima. Kalau di bank ada bilang customer service ya. Itu bagian dari service excellent ya. Di hotel service excellent yang biasa kita pakai ya service excellent. Pelayanan prima itu biasanya di perusahaan manufaktur ya dan sebagainya, tapi sama, intinya sama. Coba kita lihat terminologinya, kita buka Mas. Service excellent itu apa sih sebenarnya? Nah oke, kita baca ya. Service excellent adalah upaya pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dari orang lain. Nah langsung kecatat ya. Pelayanan terbaik, tadi udah Mbak ya udah benar. Kebutuhan orang lain. Oke, jadi ada dua titik yang harus kita pahami. Pelayanan terbaik dari kebutuhan orang lain. Kalau service excellent untuk kita sendiri ya enggak lah ya, sendiri ya sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau untuk orang lain diberikan yang terbaik. Inilah bedanya service excellent-nya arti sesungguhnya. Nah sekarang diberikannya kepada siapa? Nah yang impact yang terbaik adalah kepada pelanggan kan ya. Diharapkan pelanggan akan merasa senang. Pelanggan akan merasa senang. Kalau udah senang terus ngapain? Nyaman. Terus kalau udah nyaman terus ngapain? Oh puas. Terus kalau udah puas ngapain? Artinya terus menggunakan fasilitas kita ya, berbelanja ke tempat kita atau menggunakan jasa perusahaan. Kalau hotel ya berarti nginep di hotel, makan di restorannya, ya kan? Kemudian dia akan menggunakan fasilitas yang lain kayak meeting room, mau wedding ya wedding di sana, karena fasilitasnya lengkap, pelayanannya oke, semuanya terpenuhi. Nah inilah bagian dari hotel khususnya. Oke, nah. Di dalam service excellent ini sebenarnya ada 3 kunci pokok nih. Nah ini nanti saya sebenarnya cuma ada 2 kok temanya itu. Service excellent itu apa? 3 kunci pokok itu apa? Nanti berikutnya ada 6 unsur. Ini teman-teman ingat ya, karena ini memang dasar sekali dan inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Nanti sambil kita lihat contoh-contohnya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Kuncinya apa? Kunci dari service excellent itu 3, tadi saya sambutkan. Sebenarnya ada peduli. Oke, kita ngomong service excellent loh saya nih. Kamu peduli enggak? Rasa-rasanya saya kalau lihat orang butuh sesuatu ya saya tunggu aja loh. Kalau dia manggil ya saya baru kasih lah. Ya enggak mungkin ya. Service excellent seperti itu enggak mungkin terjadi ya. Pasti ada rasa peduli. Peduli belum melakukan sesuatu loh ya. Dia sudah merasakan bahwa ada keprihatinan. Nah kan kita baca ya. Suatu tindakan yang didasarkan pada keprihatinan masalah orang lain. Prihatin, saya kok lihat di belakang kok kurus banget kayak saya, makannya berapa kali gitu. Nah itu prihatin. Langsung dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Peduli. Ada tamu datang. Dia masuk ke hotel nih. Kesini tengok kanan kiri, kalau lewat reception tengok lagi, muter lagi keluar lagi, kita cuek aja, kita nggak pengen menanyakan sesuatu kepada orang lagi, itu pasti bukan peduli kan, itu pasti kita melewati sesuatu yang terlewati dari 3 kunci pokok ini. Enggak kok Pak, saya langsung melayani kok Pak, saya begitu orang langsung saya layanin, tahu dari mana melayani ya kan, kita harus tahu peduli dulu. Kalau sudah peduli berarti rasanya sudah berbeda. Oke. Kemudian kita berikutnya melayani. Kunci pokok berikutnya melayani. Melayani itu adalah
terminologinya adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Melayani, begitu sekali udah melayani, sekarang menyiapkan. Jadi bentuk actionnya sesungguhnya ya. Tadi peduli baru mungkin masih prihatin, dari situ kita udah empatinya keluar, kemudian terus kita melayaninya, melayani dengan sungguh-sungguh nih, artinya tidak terpaksa ya, tidak terpaksa, tidak karena disuruh-suruh ya. Kalau sudah bagian dari kitchen misalnya ya, tadi kitchen, ya sudah dia pesan makanan, saya gampang aja pesan ayam taliwang, ya ayam taliwang harus pedes kan ya, pada sambal mata, udah sambal yang ada aja lah. Sambal pecel kayak atau sambal terasi kayak nggak ketemu karena nggak serius melayaninya, hanya sekedar melayani dalam bentuk yang ada. Pasti kuncinya ada yang kurang, ada yang salah. Oke. Berikutnya memuaskan. Nah ini memuaskan, ada yang bisa membaca Mas, dari belakang kebaca nggak? Baju kotak merah Mas, kebaca nggak Mas? Kenceng Mas, berdiri Mas, Mas. Saya pengen tahu, berdiri coba baca, kedenger nggak? Membuat apa nih? Membuat gelap gulita. Wah, Masnya nih sentimen sama Mas. Oke, apa tuh? Oke, apa tuh? Mendapatkan lagi ternyata. Memuaskan ini satu, mendapatkan lagi, pengen berkelanjutan. Kalau mendapatkan tapi bentuknya hanya sudah, nggak pengen lagi, ya itu nggak puas dong, ya kan? Gitu ya kan? Harus ada kata memuaskan. Ada video TikTok nih yang nanti Anda memuaskan. Mas, coba setel Mas. Saya mau olahraga biar ini sebelah kenal nggak? Sebelah nggak kenal kan? Biar kenal. Mas setel ya. Mbak Nisa, Bu Sisil, saya mau joget TikTok sama teman-teman. Sana ikut ya Mbak ya. Kedengaran Bu Sisil, Bu Nisa? Pak. Oke. Pak. Oh gitu ya. Ya sudah nggak apa Bu. Suruh tes lagi berdua yang lebih mana Bu? Oke, Bu Nisa juga ada ya. Nanti kita kasih Silver Queen ya. Di sini tadi siapa yang heboh? Saya lihat paling ujung sini yang berani. Karena yang belakang takut ya Mas. Saya emang ting-ting, saya nggak yakin ting-ting. Masa saya udah 51 tahun udah ting-ting ya, nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Kuncinya udah kepegang ya. Lanjut ke pelatihan kita. Kita tadi sebutkan, pertama peduli, kedua melayani, ketiga memuaskan. Kunci dari service excellent. Jadi kalau tidak memuaskan, nothing. Berarti must still fail. Our best service is not enough. If best still possible, kata bilang gitu ya. Good is not enough. If best is possible. Bagus tidak cukup. Kalau masih ada yang terbaik. Jadi gitu, kalau masih terbaik ya bagus ya, enggak lah. Itu masih biasa. Kalau di hotel kita bilang sesuatu itu, ini bagus. Ada itu kan pilihan yang kalau rating ya. Kita kalau nginep dipakai Traveloka. Tahu Traveloka enggak ya? Oke, pakai Traveloka pilih hotel nih, klik. Kita kasih good atau fail atau jelek ya, atau ya kita hanya good. Itu untuk kita, untuk orang hotel dianggap itu wajar lah ya. Hotel harus good lah. Tapi kalau sudah excellent, nah itu baru bagus. Nah ini makanya service excellent ini tingkatnya memuaskan, inilah yang kuncinya ya. Ini mungkin dua ini masih posisinya posisi good. Memuaskan berarti itu sudah excellent karena di sana ada konsep berkeinginan lagi kan, berkeinginan lagi. Jadi orangnya pengen datang lagi. Kalau di hotel namanya apa? Repeated guest ya. Repeated guest. Repeat itu berulang. Jadi tamu yang minded. Ada beberapa orang kalau saya ke Pekanbaru promosi saya. Kalau saya ke Lombok pasti ke Prem. Kenapa? Ada karyawannya, siapa namanya Mbak? Meta.
Kalau di situ ada namanya Mbak Meta. Mbak Meta kalau melayani senyumnya keren nggak sih? Nggak kelihatan pakai masker. Oke, senyumnya menarik, senyumnya memberikan kehangatan, memberikan konsep bahwa dia ikhlas memberikan servis. Oh, oke lah, berarti itu dianggap suatu pelayanan yang memuaskan. Contoh yang lain kalau misalnya, nah ada beberapa pekerjaan, misal ada tamu nih ya, ini kalau saya cerita di hotel memang aneh-aneh ya, tamu misalnya minta gini, Mas, saya minta kertas dong, sama, nah ini tanya Mbak lagi nih, saya nanti ke belakang. Mbak siapa Mbak? Dewi. Mbak Dewi, kalau dia ada orang bilang, Pak, Mbak, saya minta kertas dong. Kira-kira Mbak Dewi kasih apa? Kasih kertas? Enggak, duit kertas? Duit kertas apa duit logam? Oh, kertas beneran ya Bu ya? Oke. Masih sampai mana? Ini udah belum? Siapa yang bilang belum tadi? Bu, ada yang bilang belum Bu, tempatnya Bu Sisil? Oke, saya tanya tempat saya. Ada yang bilang ngomong belum tadi siapa? Nah, Bang Nia. Siapa namanya? Yusuf. Kok dibilangnya tadi Mbak siapa? Mbak Dewi bilang, saya udah siapin kertas ya, saya kasih kertas. Kok belum, kenapa? Karena masih masuk tahap melayani. Yang memuaskan gimana? Yang memuaskan tuh misalkan kan kalau melayani tamu dibantu yang lebih gitu maksudnya. Kan tadi maksudnya cuma dikasih kertas kan? Masih masuk melayani karena itu kewajibannya, karena konsumennya itu meminta kan. Kira-kira mau ditambah apa lagi ya? Biar puas. Misalkan kayak di konsep. Puas gitu ya. Ya. Apa dikasih apa ya? Ada yang mau minta cowok-cowok nih? Woi, yang mana? Mas. Kira-kira apa, Mas? Ayo, Mas. Ayo. Udah mau nanya. Apa? Ya. Sampai mau puas lah. Kasih kertas, semoga kasih Ya. kertas. Senyum sih juga. Senyum. Iya. Oke, tunggale senyum toh. Oke, enggak saya tambah ya. Oke, contoh yang konkret tadi minta kertas ya biar teman-teman tahu ya. Sedetail ini loh kerjaan hotel itu ya. Hotel ruwet amat ya, bukan ruwet. Kerjaan sehari-hari. Berteman santai gitu loh. Kerja di hotel itu asik loh, benar. Jarang yang tua kecuali saya. Enggak, maksudnya jadi jiwanya muda terus karena ya kerjanya seru, enggak jemu gitu ya, santai. Dimarahin tamu ya sudah senyum aja lah, biasa itu. Ya paling jangan diajak berantem ya, tamunya marah diajak berantem enggak. Contoh kasih kertas ya. Contohnya apa? Bu Sisil mau nambah Bu, kalau sampai memuaskan kira-kira apa Bu? Ada orang minta kertas. Minta kertas. Bro, dikasih kertas. Kok bro manggil, sudah kasih lah. Pak, ini Pak kertasnya yang Bapak minta silahkan. Nah itu dianggap masih belum puas ya Bu. Kira-kira apa Bu? Yang sampai puas apa Bu? Ada teman-teman situ Bu? Teman-teman mau nambahin kira-kira apa nih? Sampai orangnya puas, kira-kira apa ya? Wah. Kasih Bu, ada Pak Muharram. Apa Bu? Di sini ada yang menyampaikan lagi, masih apa tadi? Nah, apa Bu? Coba Bu. Biar puas dikasih apa? Biar puas dikasih buku. Wah, Dan ketiga, mantap. Minta kertas kasih buku, minta buku dikasih pabrik buku. Boleh itu, boleh. Nih teman-teman, sini. Oh, boleh. Dari Studio 2 ada yang mau menambahkan. Apa Bu? Silakan Bu, Nisa. Mas, boleh bantu minta mic? Ah, itu dia. Jadi kita lebih seru ya. Oh, apa ini? Masa kerja hotel ngono ya? Ada-ada aja ya. Kertas ya, kasih kertas. Masa kertas kasih ini baju kan nggak mungkin ya. Siapa nih? Ayo Mbak Nisa, pinjemin mic-nya itu. Bentar Pak. Ayo, oke. Kayaknya di depan sampingnya Bu Nisa gemeteran itu ya. Oke. Mungkin selain menawarkan kertas, Namanya kita, siapa, Man? Nama dia mungkin selain menawarkan kertas kita bisa menawarkan alat tulis mungkin berupa bolpen digunakan. Bagaimana? Oke, terima kasih, benar. Oke, bolpennya pastikan ya Mas ya, bolpen nggak ada tintanya, malah dihajar. Oke, ini ngeledek ya, ngasih bolpen tapi nggak ada tintanya ya. Oke, tadi Mbak Meta juga ngomong ya bolpen ya.
Oke, bener, kurang lebih begini ya, nih kecil-kecil ya, kecil-kecil, hotel begitu tuh, kerjanya enggak unik, sesuatu yang diberikan mungkin kayaknya nothing ya, tapi itu something loh, nothing but something, lagunya siapa itu? Justin Bieber? Wah, enggak tahu saya, oke, small thing but something, oke. Lagunya sopo, mbuh ora ngerti ya, Mas, Sting ya, Mama. Oke, inilah konsep dari 3 kunci pokok. Teman-teman kalau bekerja di bidang hospitality ya kayak gini. Nanti banyak yang lain, misalnya kayak orangnya di restoran ya, di restoran dia butuh pesan makan, masih makan pasti dikasihnya makan kan, mau makan kan, tetapi pasti ditanyanya minumnya apa kan ya, terus nanti ditanya minumnya apa. Kalau bapak makannya pur, ya minumnya air minum pur apa ya, makanan burung ya, enggak. Pasti kalau ditanya makanannya apa, minumnya apa, masih belum selesai, panas atau dingin kan gitu kan. Karena nanti orang akan diberikan apa, explanation, kira-kira apa yang cocok dengan hari ini ya kan gitu. Kadang ada orang yang datang ke restoran tuh hanya cuma duduk-duduk kan, tetapi kita tangkap sebagai tamu kita, disamperin untuk kira-kira butuh apa sih bapak ini. Kadang-kadang ada orang yang masuk hotel, ya cuman duduk, padahal dia butuh sesuatu, cuman dia malu-maluin maksudnya. Oke, masuk ke berikutnya, unsurnya. Nah ini sekarang contohnya nih pelanggan. Dulu pernah dengar ya, tadi yang kita berikan kan untuk pelanggan ya, 3 kunci pokok tadi, itu adalah untuk tamu untuk pelanggan kita. Sekarang yang dimaksud pelanggan itu siapa? Oke. Dulu pernah dengar apa ya? Pelanggan adalah raja gitu ya? Pernah dengar ya? Apa itu artinya ya? Pelanggan adalah raja. Mbak siapa? Mbak Farin. Apa Mbak kira-kira Mbak? Kan pelanggan itu adalah raja, berarti pelanggan atau pembeli itu harus dilayani dengan sepenuh hati apa yang diinginkan oleh si pembeli atau pelanggan tersebut. Oke. Dengan baik. Diberikan sepenuh hati sampai orang itu merasa baik, cukup dan baik. Mbak, silakan Mbak. Mau nyanyi? Oke. Nangis? Enggak, jangan. Enggak. Seperti apa yang dikatakan sama Mbak Farin, ya pelanggan atau tamu dianggap sebagai raja di sini dapat diartikan bahwa pelanggan ya kita harus melayani dengan sepenuh hati dan optimal, dan pelanggan bukan hanya berupa tamu tapi bisa juga mitra bisnis. Oke, apalagi? Lama banget sih Bang. Oke, enggak. Mas, aku minta yang cowok lagi. Sama Mas Nugo. Ada yang ngacung-ngacung Mas Nugroho, mana Mas? Siapa? Saya ngacung-ngacung dari mana tuh? Nah, coba Mas. Mama. Ya harus berani ya. Oh iyalah, ini orang hotel tadi tak suruh ting-ting aja malu-malu aja. Saya aja malu-maluin kok. Oke. Namanya perkenalkan diri. Oke Mas, siapa nama? Nama saya Muhammad Ayubi. Siapa? Muhammad Ayubi. Ayubi. Abi. Wah, ya bukan dengeran. Ya udah. Mas Abi. Oke, keren. Mas Abi. Oke, Mas Abi apa Mas? Tamu adalah raja. Raja Klungkung ngawur iki. Raja siapa ini yang kok tamu kok ngaku-ngaku raja? Mungkin maksudnya tamu adalah tamu adalah raja, tamu yang dilayani dengan service excellent. Biar agar bisa melayani dengan pelayanan prima atau melayani dengan pelayanan yang terbaik. Oke, betul. Raja mintanya dilayani secara baik. Oke, lanjut ya, benar. Jadi kurang lebihnya tadi pelanggan itu suka ngaku dulu, pelanggan adalah raja. Kita layani sebaik mungkin. Tadi kutip loh ya, tidak semuanya dalam bentuk semuanya, tetapi yang kita berikan adalah optimal. Optimal dalam bentuk sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan kapabilitas yang dia berikan dan dia minta, dan juga yang seharusnya. Kalau dia minta sesuatu yang berlebihan, yang menyalahi norma-norma barangkali, tentunya tidak ya, tentunya tidak, karena suka ada tamu yang tidak semuanya, tapi ada sesekali yang mencoba untuk bergurau dan sebagainya. Ya kita tangkap sebagai suatu hal yang positif, tapi
tidak perlu ditanggapin secara serius. Contohnya seperti itu. Tapi konsep adalah raja yang harus dilayani, kurang lebih kita artikan segini, dianggap sebagai orang yang penting. Konsepnya seperti itu. Pak Muharram. Iya, Bu. Boleh bertanya nih, Pak. Silahkan, Bu. Ini kan tadi bilang, tamu adalah raja. Iya, Bu. Kalau dia meminta sesuatu yang di luar kewajaran kan kita nggak boleh. Oh, benar. Nah, mungkin teman-teman dikasih tip nih, gimana caranya menyampaikan ke tamu atau menolak bahwa permintaannya itu tidak bisa kita kabulkan, tapi kita menjawabnya secara hospitality. Teman-teman tahu kan? Sip. Pada pengen gimana cara supaya tamu itu tidak marah, tapi kita tahu bahwa permintaannya tidak bisa kita kabulkan. Nah, Oke. Ya. Oke, ini karena bentuknya kayak standarisasi gitu ya, kita ngomong secara profesional sebagai ini. Nah, ini tak kasih clue-nya aja. Contohnya gini, tamu kalau minta sesuatu yang berlebihan, yang kita tidak punya, kita ngomong yang positif. Misalnya gini, Mas, saya mau nginep di kamar suite, saya mau kamarnya ada bathtub, saya mau ada kamarnya connecting. Connecting itu bergandengan ya, antara kamar 1 sama kamar 2 itu bisa nyambung. Saya minta disiapin ini, disiapin dengan fruit basket, makanan yang di dalam kamar, minibarnya harus komplit, ada whisky, ada macam-macam lah ya, ada red label macam-macam. Padahal di kita nggak ada. Dan harga kamar yang kita berikan itu standarisasinya adalah itu. Pada saat itulah kita sampaikan, pada saat tamunya meminta sesuatu yang berbeda tadi, kita sampaikan dari awal. Dan tidak pernah kita boleh menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita berikan. Even itu dia tamu kita ya. Nanti kalau kita ngomong terus menjanjikan, bahaya, bumerang balik ke kita. Kita sampaikan, contohnya gini, Bapak, Ibu, mohon maaf, dari kami, dari hotel kami, untuk kamar suite adalah fasilitasnya ini. Ini merupakan kamar fasilitas kami, kemudian kamar connecting tidak ada, tapi kamarnya sudah cukup luas, bathtubnya ada, kita siapkan dengan equipment di dalamnya minibar, ada minuman, tapi kita minumannya soft drink, tidak ada minuman alkoholik dan sebagainya. Bapak kalau butuh alkoholik, Bapak bisa ke bar kami, pesan di bawah, nanti kita berikan servis seperti apa, bagaimana mestinya. Tapi saya pengennya di kamar ada. Bapak nanti bisa kita siapkan, Bapak pesan ke bawah atau apa, atau pesan pakai room service, kita kirim ke kamar. Nah, konsep-konsep seperti ini yang bisa harus kita jalankan tanpa menyinggung tamu ya. Kalau dibilang tamunya, nggak ada Pak, nggak bisa Pak, Bapak ngaco, wah ngaco. Ini semuanya gimana kok? Jadi harus ada kita gitu ya Bu Sisil, barangkali mau ditambah Bu Sisil, Bu Nisa? Betul Pak, betul. Betul ya, terima kasih. Salah satu contoh ya, kalau misalnya gitu. Event itu di mana-mana ya, event itu nanti ketemu di, tadi kita di front office cari kamar. Kita ngomong di housekeeping, housekeeping dia, Mas, saya di kamar 503. Oke Pak, 503 siap. Apa yang dapat kami bantu Pak? Telepon kan dia kan. Kemudian nih, Mas saya minta pillowcase apa kok? Bantal kita bilang ya. Saya minta bantalnya 4. Tapi kayaknya tambah deh Pak, 8. Ini mau jualan bantal apa ya? Wah ini luar biasa namanya. Iya kan kita nggak mungkin, tapi kita sampaikan bahwa Bapak mohon maaf Bapak atau Ibu, kamar kita, standarisasi kamar kita, bantal itu ada 4. Satu kamar ada 4 loh ya. Jadi memang ada yang di belakang satu besar, depannya kecil. Itu memang standarisasi satu kamar 4. Kok minta 8? Bapak mau camping ya Pak? Ya nggak usah ngomong gitu lah. Bapak mau camping ya Pak? Mau jualan bantal? Waduh itu ngajak ribut itu. Enggak lah, artinya memang harus seperti itu. Jadi oke, berarti ada tahapan-tahapan yang disampaikan secara profesional. Tadi udah kita ngomong service excellent, ada tingkat melayani, ada peduli tadi, terus melayani, terus ada memuaskan. Metode yang kita sampaikan, ada metode yang harus tidak jauh dari konsep profesional. Nah, kalau profesional kita kan harus diplomatis ya, diplomatis jawabnya. Nah ini perlu waktu ya, perlu jam terbang. Biasanya kalau udah agak ruwet gini, wah ini agak susah.
sebagai staff kasih ke manajernya atau supervisornya. Pak, ini ada permintaan seperti ini, udah Paknya ngambek-ngambek, sudah ngomongnya gimana, udah yang ngomong nanti si inilah, si orang dari manajer atau supervisor. Pak, itu Pak, langsung kita datang ke sana, kita diskusi lagi. Banyak nanti di masalah di meeting bangket juga meeting macam-macam, meeting di bangket nih, ruangan sudah di setup, ganti, Yusuf, ganti teater, ini lama-lama mau dijadiin apa, ruang meeting berubah terus. Tapi ada stepnya. Oke, lanjut ya, ini dianggap sebagai orang penting, tetapi adalah step yang dilakukan. Nah, dilayani dengan ramah, cepat dan tepat. Nah ini lain ya, melayaninya dengan ramah. Kita layani. Ini harus satu konsep loh ya. Satu konsep nggak bisa dipecah-pecah. Dengan ramah, cepat dan tepat. Oke, saya mau pilih 2 aja Pak. Ramah ini kuno, ramah udah biasa Pak. Ramah itu teman-teman saya di waktu SD. Oke, ini cepat dan tepat aja. Tamunya minta sesuatu, kita karena cepat dan tepat lari kita, bawain apa lari nggak peduli kasih. Cepat dan tepat. Apa ya tepat itu? Nah, tamunya baru membawa makanan, dikasih nasi goreng cepat. Ini Pak, cepat Pak. Sampai cepat. Tamunya wah cepet banget, keren banget ini kayak flash. Tapi nggak taunya berserakan. Nah, enggak kan? Jadi kan beda. Cepat, tepat, ramah itu konsep yang nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa. Saya mau ramah aja Pak. Papa, saya senyum-senyum doang tapi nggak dikirim-kirim gimana? Saya pesen kopi. Wah, ya Pak, kopi enak loh Pak. Ya. Terus apa? Itu kopi latte itu gambarnya bisa macam-macam Pak. Macam apa? Burung bisa Pak. Terus kapan mau minum yang ngomong terus? Gak dipesen-pesen gitu loh. Aneh ya. Itulah, cepat ramah, cepat tepat tuh nggak bisa dipisahkan. Itu udah konsep ya. Oke. Ada pelayanan yang optimal. Pelayanan yang optimal itu berarti sudah mutlak ya. Jadi tidak setengah-setengah. Bu Nisa atau Bu Sisil ada tambahan pelayanan optimal seperti apa teman-teman anggapnya di sana? Ada menambahkan optimal seperti apa ya? Tadi udah cepat, ramah, tepat. Ada yang optimal lagi, apa lagi itu? Ada yang mau menambahkan optimal di mana tuh? Optimal itu Mbak Meta lagi ya? Apa Mbak Meta? Memberi kepuasan melebihi ekspektasi tamu. Melayani, oke, contohnya seperti apa? Sampai dalam bentuk konsepnya apa? Sampai mereka benar-benar puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Ya. Siap. Oke, konsep material ya. Mbak Meta. Ada lagi? Abang-abang? Nah, oke, ini abang nih. Abang Gagah. Saya pernah ketemu di mana ya? Oh enggak, tapi kira saya ketemu di mana? Ketemu di bandara kali. Ya Mas? Ya mungkin pelayanan yang optimal ini dimaksud pelayanan yang tepat sasaran gitu ya. Jadi bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Ya. Oke, boleh. Ada lagi nih yang biar nggak ngantuk nih. Siapa nih? Wah ini keren. Nah ini dia, saya tunggu kalau ngangkat tangan tuh pasti keteknya bau. Oh enggak, keteknya bau pasti keren ya. Ya Mas, silakan Mas. Optimal itu maksudnya itu sepenuh hati, semaksimal kita untuk bisa melayani. Jadi dari ketulusan itu pelanggan pun merasa puas. Ketulusan hati sampai puas. Demisi. Oke, Bu Sisil ada yang mau nambahkan Bu? Di sana Bu? Sebentar Pak Muharram, beri kesempatan ke Studio 3 ya. Saya juga akan menanya nih. Studio 3. Ada nggak teman-teman yang mau nambahin? Kalau nggak ada saya pilih loh nih. Pelayanan optimal, lihat tunjuk aja Bu, suruh push up. Ada yang berani nggak ini? Coba, oke sini Mas. Pelayanan optimal, waduh. Sini Mas ya. Oke, Masnya. Namanya siapa dulu? Cek. Namanya Jack Bu, itu namanya Jack. Oh saya kenal Jack tuh. Tukang setrum tuh Jack. Oke. Terus pelayanan yang optimal apa tadi mau nambahin? Pelayanan yang optimal adalah pelayanan yang dilakukan dengan sebaik mungkin agar pelanggan atau tamu merasa puas dan akan menggunakan jasa itu kembali lagi.
Bagaimana Pak Muharram? Betul, oke. Iya, betul semua. Cocok, tepat. Oke. Iya, oke. Satu kali lagi saya pengen mendengar nih dari yang cewek-cewek nih. Itu teman ibu cowok semua di situ ya? Ya, ini Ibu ada jangan-jangan ini perempuan di sarang penyamun situ. satu lagi Pak ya. Oke lah. Nanti Bu Nisa saya juga tunggu nih. Mbak siapa namanya? Tolong Mbak sebutin di sana lewat. Oke. Nama saya Ayu. Ayu. Menurut saya pelayanan optimal itu kalau kayak misalnya kita tamu mendaftar ke kita pasti nyerahin identitas kan Bu ya. Betul. Jadi di situ kita bisa lihat tanggal lahir tamu misalnya bertepatan pada hari dia menginap di hotel kita, kita bisa memberikan surprise begitu. Exactly, bagus banget ya Pak Muharram Oh ya. iya. Bu, Mbak, alamat saya di ini Mbak, nanti kalau mau dikasih optimal saya tunggu. Oh, luar biasa, ingat ulang tahun saya nggak Mbak? Aduh. Begitu Pak Muharram dari Studio 3. Oke, Bu Nisa, mau nambahkan Bu Nisa teman-temannya. Baik Pak, dari Studio 2 ada yang mau nambahkan? Kalau nggak ada saya tunjuk ya kayak Bu Sisil tadi loh. Tunjuk Bu. Iya Bu. Pengen jadi orang hotel loh, ini ya, berani mengungkapkan sesuatu. Silakan. Mau nambahin nggak? Ayo sini ke depan. Oh galak nih. Oke, Mbak ya, silakan Mbak. Namanya Mbak? Saya Windy. Jadi untuk pelayanan optimal di sini itu untuk tamu yang datang dari begitu datang untuk front office-nya adalah semua merupakan service. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan atau servis yang terbaik, yang bisa ramah, tamah, seperti itu. Dan juga kita sebelum apa yang para tamu inginkan, jadi kita bisa ada eye contact atau kontak mata. Jadi kita tahu apa yang pelanggan inginkan sebelum pelanggan itu, seperti contoh Bapak tadi bahwa ada yang ingin meminta kertas, jadi seperti itu. Jadi kita harus lebih kontak mata dengan para pelanggan, jadi kita lebih tahu apa yang sebenarnya pelanggan itu inginkan sehingga dia merasakan kepuasan tersendiri, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Bagus nggak Pak nih jawabannya? Oke, jawabannya semuanya bagus, benar. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Ya, saya titik garisnya ya. Tadi pelayanan optimal adalah udah benar semua, jawaban udah benar. Tetapi kuncinya optimal itu kita pastikan bahwa apa yang kita berikan terakhir itu sampai kepada pelanggan kita dan diterima dengan baik. Intinya itu, cepat, tepat, ramah. Nyampe enggak? Optimal itu nyampe ya. Kalau enggak nyampe, lari dengan optimal. Sekenceng-kencengnya kan? Sampai kan? Nah, kurang lebih gitu. Optimal itu sampai. Kalau enggak sampai ya berarti cepet tok. Ramah tok. Cepet, ramah, tepat. Tapi sampai enggak? Mesti sampai ke sana enggak? Kalau sampai udah benar ya sudah itu sampai. Berarti clear, itu optimal. Oke, tapi tambahan teman-teman tadi ada yang malah bilang sampai tahu ulang tahunnya, sampai tahu istri keduanya. Waduh. Jangan itu saya. Bahaya. Pak Nugroho jangan cerita ya Pak Nugroho ya. Bahaya itu. Ada bahaya. Lewat batas nanti. Oh enggak ya. Maksudnya seperti itu ya, maksudnya sampai, tapi dalam artian dia memberikan attention-nya luar biasa. Oke. Jadi itu luar biasa, baik. Oke, optimal. Ada lagi tambahan sebagai mitra bisnis. Agak unik ya, masa tamu sebagai mitra bisnis ya. Seperti apa ini? Ada yang pengen memberikan ini ilustrasi sebagai mitra bisnis? Nah, coba Mbak, nanti ke Bu Sisil sama Bu Nisa. Biar meresap ya, saya tanya satu persatu. Mungkin bisa diartikan seperti rekan kerja ya. Sebagai rekan kerja? Iya, seperti itu. Tamunya dianggap sebagai rekan kerja. Disuruh bantuin ngitung. Enggak sih. Oke, paham ya. Sebagai rekan kerja, dia dihormati sebagai rekan kerja.
Oke. Haram jangan cewek aja dong, cowoknya. Oke, saya tunggu Mas. Nah itu loh. Oh, Mas Nugroho bantu. Nah. Rekan bisnis ya Pak. Sebagai rekan bisnis. Rekan bisnis itu istilahnya partner Mas. Partner? Partner Pak, iya. Oke, rekan bisnis partner. Dianggap sebagai partner kerja. Kita memberikan pelayanan, mereka memberikan kita tip gitu Pak. Memberikan apa? Tip Pak. Tip? Iya. Ini sebagai tanda terima kasih ya? Iya Pak. Wah, di mana tuh Mas? Saya mau ikut dong Mas. Kalau saya ikut, saya pengen ikut dapat tip juga. Betul. Oke, bisa masuk sekolah itu. Kita pindah ya ke stasiun berikutnya. Bu Sisil, Bu Nisa, mau nambahkan sebagai mitra bisnis seperti apa tuh contohnya? Ada ya pelanggan yang dianggap sebagai mitra bisnis? Pak Muharram boleh menambahkan sedikit ya? Iya. Kalau untuk saya pelanggan itu memang as a partner. Jadi saya nggak begitu setuju dengan peribahasa pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah partner. Kenapa? Kembali yang tadi dipertanyakan oleh Bu Sisil mengenai ada pelanggan yang memang bisa kita penuhi apa keinginannya, ada yang memang tidak make sense dengan apa yang dia request ya Pak. Betul. Nah, tadi balik lagi kenapa saya lebih suka dengan istilah pelanggan adalah partner kita. Nah itu bahwa tidak semua yang memang pelanggan inginkan itu bisa kita laksanakan gitu loh. Betul. Ya. Betul sekali Bu Nisa. Saling menghargai antara kita sebagai yang punya bisnis hotel dengan pelanggan itu sendiri, yang mana nanti akan sama-sama ada kepuasan juga di situ ya Pak. Gitu. Betul sekali Bu Nisa. Tapi bukan berarti kita juga jadi tidak menghargai tamunya itu sebagai tamu yang memang mereka membayar kepada kita ya Pak. Oke. Betul sekali Bu. Apa batasan yang memang bisa kita penuhi atau tidak itu. Ya. Terima kasih. Betul sekali. Oke, Bu Nisa. Bu Sisil mau menambah Bu yang sebagai mitra bisnis Bu? Baik, Pak Muharram, melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Muharram dan Bu Nisa ya mengenai Iya, Bu. Tamu sebagai mitra bisnis. Tadi yang disampaikan Bu Nisa betul, bahwa Pak Muharram bahwa tamu itu akan kita jadikan mitra bisnis. Ada batasan seperti yang disampaikan Bu Nisa ya, ada batasannya sehingga gini, kadang-kadang misalkan kita sudah so close dengan tamu, misalkan kita tahu nih, kita sudah akrab dengan Pak Budi. Betul. Nah, karena saking akrabnya, karena kita lupa bagaimanapun kita karyawan dan itu adalah mitra bisnis kita. Jadi tetap walaupun kita akrab, kita harus ada batasannya. Bagaimanapun dia adalah tamu kita. Betul. Yang membayar gaji kita. Jadi kita harus tidak boleh walaupun sudah akrab, Pak, gini, nah, atau Pak, tetap pada saat kita berada di hotel melayani tamu tersebut, kita harus tetap menghormati tamu tersebut. Itu aja Pak yang bisa kita tambahkan. Jadi kita nggak bisa menganggap tamu itu jadi wah kayak teman, bro, kayak gitu kan nggak bisa Pak. Iya. Benar. Haram gimana Pak menurut Bapak? Iya, betul sekali. Dari narasumber studi 1, studi 2, 3 kurang lebihnya sama. Tamu sebagai mitra bisnis adalah tamu yang dia itu menganggap sesuatunya dalam kriteria bisnis. Jadi dia selalu memposisikan dia, kalau saya membayar segini, ya saya wajibnya mendapat segini. Dia win-win, jadi saya dealnya segitu. Jadi dia tidak berharap lebih, tapi kalau tidak dipenuhi, dia akan menganggap suatu itu tidak sebagai mitra bisnis. Tadi disampaikan jangan seperti raja terus berlebihan dan sebagainya, betul. Tadi Bu Sisil menyampaikan, Bu Nisa menyampaikan, betul. Konsep sebagai mitra bisnis adalah jangan mentang-mentang kita kenal, benar juga. Mentang-mentang kenal terus kita tepok-tepok pundak, Pak. Mau kemana Pak? Bro, mau kemana bro? Ya saya temennya bro. Kemana? Nyari itu ya, ke mana? Semalam itu kemana? Ke itu ya, ke Senggigi ya? Senggigi, wah. Jangan ngomong gitu, tetap kita anggap sebagai bahwa tamu adalah orang yang kita hormatin. Bahkan kita manggil
itu biasanya pakai bapak atau ibu. Jadi kita nggak manggil mas atau mbak atau apa. Kita tetap manggil bapak ibu. Itu kecuali ada adik kecil ya. Adik kecil mungkin kita panggil abang atau kakak kan gitu ya. Itu panggilan-panggilan sebagai orang hospitalized menghargai tamu yang nginep di hotel. Oke, lanjut. Pak Muharrem mengingatkan durasi ya. Oh, 12 ya Pak ya. Oke, kebanyakan. Oke, lanjut. Saya mau berikutnya. Nah, tolong dicatat, ini penting. Ini adalah 6 service excellence. 6 unsur, 6 ya, 6 unsur. Oke, saya agak sedikit cepat karena ini memang kurang lebih yang saya jelaskan tadi udah masuk semua. Tapi ini adalah bentuk dari Kelihatan ya saya. 6 unsur. Saya ulang dari pertama. 6, 11, Oke, ya. masuk ke ability. Ability. Oke, masuk Mas. Silahkan kita baca ya. Ability itu apa sih? Yuk. Slide berikutnya, next. Ability itu, ini nanti ada post test loh ya. Teman-teman ini ya. 3 tadi kunci. Pokoknya yang kunci tadi 3 tadi. Mata sama ini biasa harus ada. Teman-teman harus tahu ya. Ability, kemampuan kerja yang baik untuk menangani konsumen. Seperti berkomunikasi efektif. Komunikasi efektif, kuncinya. Kemampuan kerja, ability kan kemampuan bahasa Indonesianya ya. Kemampuan kerja menangani konsumen seperti, contohnya macam-macam. Jadi komunikasi efektif salah satu bentuknya. Komunikasi efektif itu akan terjadi manakala apa? Ini malah belajar komunikasi efektif nggak bisa cepat ya, lama dan itu harus luar biasa. Komunikasi itu ada beberapa unsur ya, ada sumber dulu, ada penerima, ada objeknya. Sekarang ada medianya macam-macam, ada lewat YouTube, ada lewat media Instagram. Komunikasinya sudah berbagai macam unsur. Tapi yang paling penting adalah satu. Kalau udah komunikatif itu ada dua arah. Ada penerima dan ada minimal 3 ya. Ada penerima, ada sumber, ada objeknya. Apa yang disampaikan? Minimal 3 itu konsep komunikasi efektif. Kalau ada di situ ada barrier, ada jeda-jeda yang menyebabkan dia distorsi dari komunikasi efektif, nah itu harus dihilangkan hambatan-hambatan itu. Contohnya apa? Telepon, pulsanya habis, alah abal-abal. Nah itu kan jadi marah atau enggak, akhirnya ngomongnya sama temennya jadi terputus. Oke, ability ya. Oke, lanjut. Berikutnya, attitude. Nah, attitude adalah sikap menghadapi melayani konsumen. Sikap kan attitude kan? Sikap kita menghadapi tamu seperti apa? Melayani dengan sopan dan serasi. Tadi udah kita sampaikan, kita harus sopan biarpun sudah kenal. Atau siapa tahu ada saudaranya, Pak D-nya atau siapa budenya nginep di hotel. Kita di reception kita tahu di apa. Tetap panggilnya selamat siang Ibu. Selamat siang Pak D, apa Bude yang sini? Enggak bisa gitu lah, karena dilihat orang ini siapa ini? Yang punya hotel kali ya. Enggak lah, pasti tetap standar ya. Sampaikan selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di Prime Park Hotel Lombok. Apa yang dapat saya bantu? Ibu udah check-in, mau check-in ya? Sudah booking, sudah reservasi ya? Enggak mau, Bude kemarin yang booking ini kan saya, udah tinggal masuk aja. Wah udah gak bisa gitu lah ya. Oke, kamarnya apa Bu? Kemarin nggak ada kamar, saya kamar mandi aja nggak apa Bude. Walah, kamar mandi ya ngaco. Oke, ya melayani dengan sopan dan saya tetap mutlak. Berpikiran positif, sehat, logis. Berpikiran positif, tamu-tamu kadang-kadang melakukan sesuatu itu kadang-kadang kita nganggap wah ini tamunya ini kayaknya udik ini orang kampung banget ini. Masa nginep di hotel? Mas, Mbak, ada gayung nggak? Bapak mau ngapain Pak? Mau nyiram tanaman? Mandi Mas. Ngaco ya. Mau mandi pakai gayung Pak di hotel? Pakai shower Pak. Saya nggak biasa Mas. Ada ember sekalian ya. Waduh. Tapi ada loh ya. Tamu-tamu begitu kita yang aneh-aneh bener. Ada terjadi. Nanti kalau masuk di hotel itu ada satu yang sifatnya ada yang unik-unik. Tapi kita jangan anggap itu negatif. Wah ini orang karu-karuan ini ya, sebagainya. Bahkan saya punya cerita. Ini sedikit aja. Teman saya dulu kerja di Garuda, masih sekarang Garuda. Dia kalau perjalanan umroh, haji naik pesawat itu dia di Garuda, dia bagian stewardess dia
kadang-kadang dia menggunakan toilet yang di di kamar mandi itu yang duduk zaman dulu ya, nggak tahu sekarang mungkin enggak. Itu dia nggak tahu. Akhirnya kan berdiri kan, jongkok berdiri kan, kepleset kan, kakinya patah. Terus gimana itu? Wes dikasih tahu tapi, wah dasar udik, enggak lah. Ya memang begitu, memang zamannya begitu. Jadi kita jangan berpikir positif, negatif. Memang kondisinya begitu. Sikap menghargai ya, attitude tadi ya, ingat ya. Attitude kita sebagai orang hotel, orang hospitality, menghargai, positif, sehat logis, mutlak. Kita nggak bisa nganggap waktu yang negatif. Masih ada waktunya? Oke, lanjut. Baru 2. Oke, kita yang ketiga appearance. Appearance itu adalah, ini biar, ayo next silahkan. Appearance itu adalah penampilan. Nih, ada yang kenal nih? Nggak ada ya? Oke, appearance adalah penampilan yang mencerminkan kualitas serta kredibilitas pelayanan kepada konsumen. Penampilan, mencerminkan. Bayangkan kalau di sini sebagai orang hotel pakai bajunya compang-camping, ganteng banget sih kayak gini, nggak mungkin. Kayak ini lah, kayak ini ganteng nih, tapi bajunya compang-camping, atau dasinya dikeluarkan, atau apa nih? Pokoknya dilinteng lah, dilinteng setengah. Cocok nggak dengan penampilan yang kita yakin ini tamunya pakai dasi, pakai jas pakai, tapi dilinteng setengah panjang. Apa bisa sebagai appearance yang prima? Nah, orang juga akan diskusi sama orang ini ragu. Ini orang ini bisa memberikan service excellent ke saya enggak? Kalau saya pesan ke dia, saya pesan, "Mas, saya mau check-in besok, booking tanggal sekian, jam sekian kamarnya ini." Orangnya begitu, nanti nyatatnya ngaco lagi, ngawur lagi. Nah, nanti nggak yakin saya. Udah, dari penampilannya kita udah nggak yakin. Orang ini bisa menjadikan tempat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ya kan, tadi teman-teman juga kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, punya orang atau apa, ke counter mana lah ya, ke counter apa, ini orangnya yakin kayak kita sampaikan nyampe enggak ya? Mas, nitip ya nanti tolong sampaikan ke ibu ini. Wah, ini kayaknya orangnya aja nerimanya, ya. Oh, sikapnya juga nggak jelas, nanti nggak nyampe itunya. Oke, konsep dari penampilan itu tidak lepas dari berhias diri ya. Berhias diri itu contohnya apa? Ini, kalau ini konsep di hotel mau nggak begini ya, rambut dipotong rapi, tidak menutup telinga. Kalau rambutnya kayak apa ya, si itu, berikele, brokoli, itu harus dipotong lah ya. Ada juga dipotong sini habis, sini panjang, dikuncir. Kalau di hotel kacau, sudah bisa. Kalau di bar atau kafe mungkin cocok. Oke, female, rambut harus dicepol. Ini kalau di hotel gitu ya, rambut digulung, dicepol ya, karena memang di reception atau apa. Ada konsep yang utama, kenapa harus begitu? Karena kalau rambut itu jatuh ke makanan, misalnya ya, itu orang jadi nggak berselera lagi. Apalagi rambut jatuh, ada tambahannya lagi, ada yang bergerak, kutu, nggak tahu, itu lebih parah lagi. Ya, jadi itu harus seperti itulah. Male, female, untuk kuku tidak boleh panjang, apalagi ini mau jadi karyawan hotel, mau jadi vampire. Kalau vampire kukunya panjang, hitam-hitam gitu. Terus mau jadi temannya, lawannya Harry Potter gitu ya. Enggak, ini kan mau jadi orang hotel ya, harus segitulah. Oke, kemudian mulut tidak bau rokok, ini yang suka ngerokok bahaya ya. Ngerokok boleh, tapi kalau sudah performa di depan dalam hotel, nggak boleh bau. Caranya apa? Sikat gigi. Ngerokok sedotan, sikat gigi. Ngerokok, sikat gigi. Berarti bawa rokok sama sikat gigi. Barengan, ganti-gantian. Kalau gitu ya, oke. Seragam bersih, tidak kusut. Ini kalau di hotel kan ada bagian laundry ya. Bagian laundry yang menyiapkan seragam, jadi sudah selamat lah, gampang lah. Tidak akan dekil. Oke. Kalau menggunakan makeup secara wajar dan termasuk parfum. Oke, parfum sekarang sama makeup
Saya agak bingung karena cowok juga sekarang make up juga pakai ya kan. Cewek wajib, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi sekarang cowok sama cewek berlomba untuk berhias diri ya. Saya punya temen tuh cowok tapi glowing banget. Glowing itu apa ya? Namanya glowing. Saya nggak tahu nih kok cowok glowing. Ya udahlah bahasanya anak-anak gitu. Tapi gitulah, rapi tapi kalau berlebihan jangan. Parfum apa lagi ya? Mentang-mentang kita paling suka sama parfum apa kayak pakai yang Eighteen Acre masih oke ya. Atau Elle, tapi kalau misalnya yang lain-lain misalnya parfum yang menyengat-nyengat, wah saya mau beda Pak. Saya mau parfumnya pakai kopi. Wah, bau kopi. Wah, dikira petani kopi. Oke. Contohnya gitu. Jadi cocok ada tidaknya. Ekspresi wajah. Oke, ini ngomong appearance ada 2, berhias diri sama penampilan wajah. Badannya sudah bagus semua, seragam udah komplit semua. Oke, tadi itu ada yang di grup C tadi, di studio C, dia ngomong eye contact. Wah, udah diduluin sama dia. Dia udah tahu saya mau ngomong eye contact, dia udah ngingetin saya. Pak, ekspresi wajah itu eye contact, Pak. Eye contact ngomong langsung. Jadi kalau saya ngomong gini, kita dijauh gini, dia ngelihat yang lain-lain kan, artinya dia tidak respect. Tidak, ini merupakan bukan appearance, bukan penampilan yang mencerminkan kualitas. Dia semau sendiri, mulut senyum tidak melongo. Loh, mulut itu harus warm ya. Ini contohnya, ini mulut yang contoh. Ada orang sekarang dikasih tahu, senyum itu sebatas apa sih gitu? Ada 15 cm tahu. Berapa Bu Sisil? Bu Nisa, kalau senyum tuh lebar ke kanan ke kiri berapa senti? Berapa Bu Sisil sama Bu Nisa? Ada standarnya gitu senyum. Senyum tidak boleh 15 cm. 15 cm berarti. Lebaran Pak jadi dokter nanti. Nah, ada ya pokoknya ada standarnya. Oke, senyum tadi. Oke, lanjut karena cepat. Oke. Itu tidak melongo. Tidak melongo itu. Kalau kita ngomong ya sama orang terus kita melongo gitu. Itu orang nggak yakin ini orangnya ngerti apa ngantuk nih. Atau jangan-jangan nggak ngerti apa yang kita maksud. Orang pesen makanan ngomong itu, Bapak mau pesen apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Ini nanti dikasih Indomie bukan nasi goreng, Mas, cilaka. Jadi kalau diulang ngomong hotel, appearance udah mutlak. Ini nggak bisa diinin ya, dia bisa dihindarin. Kepala tegak, komunikasi, jangan garau-garau. Karena ada orang kebiasaan ya. Memang kita kadang-kadang bekerja suka ini ya, suka sesuai dengan kemauan kita. Ada yang orang bekerja atau ngobrol sama teman-teman garuk-garuk. Ada yang garuk-garuk pantat ya, sorry maaf. Ada yang garuk-garuk gini. Ada yang aneh-aneh. Ada yang garuk-garuk kuping atau yang macam-macam lah. Bahkan ada yang duduk aja ada yang berlakukan aneh-aneh kan. Ada pernah lihat duduk sambil menjahit, tahu nggak? Ini kalau dipasangi mesin jahit sampai 5 km berkain. Itu kebiasaan ngomong sambil gini, Pak. Jadi saya tuh ini keren banget ini. Ya tapi ada yang aneh. Itu hilangin ya. Hal-hal seperti itu dihilangkan karena itu kebiasaan yang nggak baik. Oke. Contohnya lanjut ke appearance. Berikutnya attention. Ini ke 1, 2, 3, 4 ya. Attention keempat. Ini enggak, ini masih contohnya. Contoh aja nih. Ini contoh rambut yang harus dipotong. Ini harus dipotong janggutnya, ya apa? Jambangnya. Terus senyum yang warm, yang hangat, full confident. Nah kalau bahu itu nggak boleh begini ya. Kalau sama abang-abang yang gagah-gagah ganteng ini, olahraga lah ya. Kalau gagah, ya kan Mbak, kalau punya abang-abang yang gagah kan seneng ya. Gagah tapi begini gimana? Oh enggak. Gagah loh ya, nggak maksudnya jangan ini turun. Kebiasaan kita suka bungkuk, ya jangan, nggak bisa. Itu bentuk confidence loh ya, percaya diri. Ketemu orang confidence. Orang kita nggak salah, kita gagah, kita punya harga diri, confidence, jangan melungkuk. Even di hotel, karyawan memberikan suatu servis ke tamu, confidence. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, ada yang dapat saya bantu? Kalau dia mau memberikan bungkuk, ya bungkuknya begini, bukan begini ya. Nanti ada contohnya, gambarnya ada, videonya ada, saya tunjukkan. Oh, karena ini waktunya ngejar. Oke, handshake. Kalau salaman,
Karena confident ya salaman, set. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Saya Muharram, saya GM Prime Pak Hotel Pekanbaru. Ada yang dapat saya bantu? Pak, nama saya Muharram, Pak. Gemeteran, ini ngapain gemeteran? Handshake, nggak percaya diri, oke. Oh ya, handshake itu kalau gemeteran ini kayak tremor. Ini udah pikun kali ya, oke. Ini contohnya bentuk-bentuk dari ada parfum dan sebagainya yang telah diberikan. Oke, next. Berikutnya ada namanya well groom. Ini well groom kita waktu dulu itu grooming standar. Saya nggak bisa bacakan ini, tapi kurang lebihnya ini seragam uniformnya di Prime Hotel Prime. Mungkin nanti di sini di hotelnya Pak Ari ini Lombok juga seperti ini atau berbeda. Seragamnya kita nggak tahu, tapi contoh gini, ini formal, female formal, sepatu hanya nggak boleh tinggi-tinggi ya. Tingginya standar mungkin 7 atau 10 cm ya Bu Sisil ya, Bu Nisa. 5 Pak, 5 cm. 5 cm. Wow, 5 cm ada ukurannya. Enggak ngaco. Wah, saya pengen jadi peragawan kok, peragawati. Jinjit yang tinggi. Waduh, ya udah ngapain, enggak perlu. Apalagi nekat. Saya haknya depan. Ada yang berani haknya di depan. Waduh, atraksi. Oke. Ya, oke, ini contoh yang terjadi di tempat kita. Cowoknya gitu. Terus mengenai dasi, ini ada name tag juga boleh tinggal. Name tag identitas dari karyawan. Biar ketahuan kalau melakukan sesuatu yang terbaik ke dia ya sendiri, tidak ke nama orang. Jangan name tag-nya hilang, pinjam temennya. Temennya oke kelas saya masuk sore kok, pakai aja. Dipanggilnya Heru, kok nggak nengok kok, Mas Heru. Wah baru nyadar, namanya Heru. Padahal dia namanya Andi. Pinjam, kacau itu ya. Itu kebiasaan yang suka jangan sampai kejadian karena dipikir enteng, yang penting ada nama lah Mas. Dipanggil orang gak nengok-nengok, cilaka, dianggapnya cuek ya nih. Orang suka iseng-iseng, pakai jam tangannya yang sesuai, jangan pakai yang gede-gede, ada yang warna merah kuning hijau, oke, yang sesuai ini. Ada juga yang tidak diperbolehkan bawa handphone ya. Ada juga. Jadi handphone ini kalau bekerja dipakai di tempat kerja bahaya nih. Kadang-kadang kita lebih konsentrasi ke handphonenya. Ini merusak konsentrasi. Kalau bekerja, simpan di locker atau di tempat security, biar aman, kita bekerja. Nanti kalau pacar saya nelpon atau apa, teleponnya dikasih nomor telepon hotelnya yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang urgent, telepon ke sana. Ada berita-berita yang harus urgent, telepon ke HRD, HRD akan menyampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau enggak nanti malah di pojokan main PUBG. Wah, ada main Mobile Legends. Main PUBG berapa jam? Minimal 2 jam ya. Enggak selesai, kecuali enggak pinter-pinter, mati melulu. Pak Muharram kok tahu ikut? Saya enggak, anak saya main. Saya ngingetin jangan main PUBG ya, no. Susah, tapi ya gitu lah. Zaman sekarang, tapi ini kalau udah kerja, konsepnya udah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Attention. Attention itu adalah perhatian, peduli terhadap kebutuhan, pertanyaan hingga keluhan dari konsumen. Keluhan konsumen harus dipahami loh ya, jangan dianggap enteng loh ya. Lagi, caranya apa? Peduli itu. Pertama ini mendengarkan, memahami sungguh-sungguh. Biasanya kita lebih suka ngomong kan, nerocos saja. Padahal disini kita dengerin. Orang lebih banyak orang bijaksana katanya ya, kata orang-orang di kita dulu. Orang yang banyak mendengarkan dibanding banyak orang ngomong. Wah Pak Muharram banyak ngomong, berarti itu Pak Muharram kacau ya. Enggak lah, ini karena saya ditugas tugas ya. Tugaskan Pak Ari. Ini mendengarkan, memahami sungguh-sungguh keluhan ataupun kebutuhan pelanggan, tamu. Mengamati dan menghargai perilaku tamu. Kita amati, kita hargai dari perilaku tamu. Mencurahkan perhatian penuh kepada tamu. Ini biasanya kalau di operation, ini mutlak. Apalagi di buffet. Di buffet breakfast. Buffet breakfast, tamu-tamu sudah pada ngambil dan sebagainya. Kemudian nasi gorengnya atau makanan di buffetnya udah habis. Dia di pojokan, siap sedia, ngeliatin gitu. Tapi ya udah begitu aja. Enggak, attention ke siapa saya juga nggak tahu.
Dia kan melihat ada beberapa titik-titik yang harus dipahami dan dipegang oleh bagian dia. Dia siapkan itu. Oh, makan nasi gorengnya habis. Kasih informasi ke belakang, Pak, kukek, ini nasi goreng udah habis breakfastnya, siapin. Masih berapa orang lagi? Oh, masih 30 kamar lagi yang belum turun. Nah, attention perhatiannya sampai dengar itu. Terus kalau ada keluhan atau dari tamu, kita perhatikan ya. Tamu ngomong, minta sesuatu, kita dengarkan. Kita perhatikan. Terus kemudian mengamati dan menghargai perilaku tamu. Ini konsep attention perhatian. Mendengarkan, mengamati, mencurahkan perhatian. Jadi dengan mencurahkan perhatian kita tahu, oh tamunya mau seperti ini. Oke, lanjut. Action. Nah, tahapan berikutnya nomor 5 itu action. Unsur 6 tadi, yang kelima adalah action. Attention ya, attention itu ini sudah naik lagi ke action. Next mas. Ini ada action, oke. Ini action itu kan tindakan nyata. Udah, tindakannya nyata. Action, mencatat setiap pesan tamu. Jadi kalau ada orang, ada pesan sesuatu, kita catat. Action tapi actionnya dalam hati. Ada enggak ini? Mas tolong dipesankan ini. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Ini enggak dicatat, pesannya banyak loh ya. Supaya tidak salah melakukan sesuatu itu harus dicatat. Maka mencatat itu salah satu konsep untuk menyatakan tindakan nyata action. Melakukan sesuatu dengan mencatat pesanan tamu, memahami kebutuhannya. Setelah itu, oh nanti memahami kebutuhan tamu biar kita nggak salah ya. Menegaskan kembali, ini nanti kalau di restoran pasti ya disampaikan lagi. Ini ada contohnya. Terus kemudian mewujudkan kembali kebutuhan tamu, menyatakan terima kasih. Menyatakan terima kasih bentuk action ya, kan melakukan sesuatu. Ya kan, action. Jadi sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk konsep service excellence, ini adalah konsep yang ke-5. Oke, lanjut satu lagi. Terakhir. Masih berapa lama nih Mas saya? Berapa? 5 menit, cepat banget. Saya masih 40 slide ini. 40 slide kuat nggak? 40 slide. Jelasin 40 slide. Lagi, accountability merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen guna mengatasi keluhan dan kepuasan masa ketidakpuasan dan masalah lain yang ditimbulkan. Merupakan bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab loh dia. Yang kita berikan terakhir, tanggung jawab. Jangan nggak tanggung jawab nih yang sudah kita berikan, ya sudahlah terserahlah mau gimana. Tanggung jawab nih, yakinkan bahwa yang diminta sama tamu sudah pada posisinya, sudah benar dan sebagainya. Sudah yakin, clear. Berarti udah pada konsep ke-6 dan finish. Oke, lanjut cepat. Satu lagi. Ini dia kata-kata pemungkas saya. Ya, kita dulu sering dengar kan, the magic word. Magic word. Ini bahasa yang mudah ini. Bahasa mudah tapi suka kita tinggalkan. Ini kalau tidak bekerja di hospitality nggak yakin dengan ini. Tapi saya yakin 100%. Salam, memohon maaf atau mohon izin, berterima kasih. Orang semarah apapun, orang sekejam apapun barangkali. Kalau misalnya ada kesalahan di hotel kita, ada sesuatu yang salah, kita terapkan 2-3 step ini, selesai. Enggak usah. Saya petinju Pak, saya siap pukulan Bapak. Enggak ada cerita itu. Enggak kuat. Ini 3 senjata rahasia ini. Selesai. Orang melakukan sesuatu marah-marah, kita sampai Pak, mohon maaf Pak. Selamat siang, saya Muharram, saya GM sini, saya yang bertanggung di sini. Kira-kira ada yang dapat saya bantu Pak. Tamunya ngomong bla 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 bla. Kita dengar, oh ya baik Pak, mohon maaf atas kesalahan kami. Kami akan perbaiki, maka Bapak akan kami ganti segera. Kalau sekiranya Bapak bisa menunggu, kita siapkan 5 menit lagi. Oke, terima kasih Bapak. Masa mau marah, mau banting pintu, enggak mungkin lah, udah selesai. Oke ya, konsep ini jangan ditinggalkan. Dimanapun, teman-teman nanti kalau udah punya suami, lakukan 3 ini, suaminya kelepek-kelepek, atau istrinya kelepek-kelepek. Oke, lanjut. Kita sekarang setelin video ya Mas ya, Service Excellence karena waktunya udah mepet. Kita lihat videonya.
Teman-teman di itu nanti ada psihotes, post-tes kok psihotes. Post-tes nanti service excellent akan diberikan, tapi kita nyetel video dulu. Video service excellent. Ibu Nisa, Bu Sisil masih? Masih Pak. Oke, kita setel ya Bu ya. Kita setel videonya, kita lihat sambil saya jelaskan secepat-cepatnya, sejelas-jelasnya. Oke Mas? Oke, kalau post-test ini nanti hanya sebagai tambahan. Ini pekan baru contohnya, ini seragam ya. Ini seragam yang kita berikan. Nah, name tag dan sebagainya, rambut tebal, karena dia udah pakai face shield. Karena pandemi ini. Ini kita lakukan untuk proses ini. Ini yang resepsionnya. Oke, lanjut. Nah ini yang cowoknya seragam ini restoran saat ini ya. Pakai face shield, sarung tangan, mutlak diberikan, name tag ya. Posisi rapi dalam bekerja. Oke, lanjut. Ini security, ini contoh pada saat cek. Nah, suaranya kedengeran nggak Bu di studio 3, studio 2? Sayup-sayup ya. Ini dicek suhu tubuhnya. Silahkan Bapak. Dia dengan sopannya memberitahukan, silahkan Bapak ke depan. Ketemu sama bellboy. Dia sampaikan selamat siang Bapak. Selamat datang di Prempeh Hotel Convention Pekanbaru. Silahkan masuk. Nah, cek ditanya apakah ada reservationnya. Dibantu Pak, identitasnya KTP atau SIM. Nah, diminta KTP SIM-nya. Oke, diisikan, diberikan kuncinya. Ini pada pembatas ya, karena memang sekarang masa pandemi tidak boleh langsung bersinggungan. Kunci diberikan, dijelaskan apa kamar yang dipesan, sudah benar sarapannya di mana, di lobi restoran, kemudian jam berapa dia bisa makan paginya di sana. Tuh, fasilitas yang lain diceritakan, ada kolam renang di lantai 1, buka jam 6 sampai jam 10. Dijelaskan semuanya. Jadi orang tahu, oh ada apa? Ada bar, ada kolam renang, ada apa? Sampaikan di sana. Proses menaruh luggage juga hati-hati ya. Jangan asal taruh, nanti tamunya takut. Oke, konfirmasi ulang. Buat kamarnya nomor berapa, dibantu untuk diantarkan. Jangan sampai salah mengantarkan kamarnya ke lantai yang berbeda. Nah, ini cara flightnya untuk masuk ke dalam lift. Tamunya suruh masuk dulu baru liftnya. Jangan liftnya itu troli masuk, tamunya belakangan. Trolinya penuh, tamu masuk nggak bisa lewat mana Mas? Lewat atas Bang. Nggak mungkin lah ya, contoh kayak gitu. Oke, ini contohnya engineering dalam hal komplain AC. Dia polite dengan postur siap membantu. Dia permisi, boleh lihat enggak AC-nya, disampaikan. Ini gestur yang penting loh ya. AC-nya di atas. AC-nya udah oke Pak. AC-nya oke Pak, ini luar biasa AC-nya. Jadi benar, di hotelnya luar biasa sampai begitu ya. Ada gestur-gestur yang kita harus hati-hati disampaikan dan dipastikan. Ini contoh laundry disampaikan. Ilham menyampaikan laundrynya sudah siap Bapak. Sudah benar laundry Bapak. Oke, clear. Sampaikan, diyakinkan sudah selesai. Jangan langsung kabur. Jagain dulu. Ada butuh apa lagi? Tutup baru dia pergi. Jangan langsung tamunya masih muncul lagi Pak. Tahan di kamar mandi. Enggak ada cerita. Oke, ini di restoran kalau dia ada bookingan memesan makan. Dia telepon ke restoran, dikomunikasikan. Dari kamar berapa sebelumnya? Dari kamar berapa dikonfirmasi lagi? Dari kamar 508 ya Bapak. Oke. Iya, Bapak mau pesan makan apa? Pesanannya disampaikan apa yang dibutuhkan. Nasi gorengnya kita ada nasi goreng kunyit resto. Nah, dia ada offering, contohnya dia nasi goreng kunyit ini. Nasi goreng Singapura sama nanti nasi omeletnya pakai apa? Setengah matang dan sebagainya. Dia konsep offering yang sudah nasi goreng kunyit restonya full ya. Ada satenya sama dendengnya harus tahu. Bapak. Nanti dikirim katanya omeletnya sesuai dengan yang diminta. Diingetkan. Setengah matang. Untuk nasi gorengnya ini perlu waktu tapi memang dengan berjalannya waktu role play pelatihan service excellence dia akan standar. Ya, Pak. Diulang-ulang bagian HRD tadi melatih bagaimana karyawan harus berjalan. Begitu. Minumannya mungkin sekalian Pak. Dipercepat lagi.
Untuk minumannya kita ada Virgin Mojito. Oke, dipercepat ada Mas. Yakult. Maju lagi, biar nggak apa. Dikit lagi. Nah ini breakfast. Nah sahabat breakfast, tamu masuk ke ditanyakan nih. Kalau di kita kan pakai kunci kan, kunci masuk ke di tab, baru boleh masuk. Kalau nggak punya kunci nggak boleh masuk. Artinya dia nggak nginep. Nanti ngaku-ngaku. Kamar 503. Siap. Baru pakai kunci, nanti otomatis bisa masuk. Oh, Bapak mau smoking Dia masuk ke restoran, dia mau nanya, ruangan mana disampaikan nih makan siang. Smoking belum smoking. Kita nggak tahu kan. Saya bawa smoking. Nggak boleh hari. Cara dia menyampaikan. Nah, memberikan dia courtesy, makan apa Bapak butuhkan. Dia memberikan suggestion. Apa sih arahannya? Kalau Bapak pengen yang agak ringan-ringan ini loh Pak. Makanya saya punya nasi ini bilangnya french fries ya. French fries. Minum yang hangat atau yang panas? Dingin atau panas? Jadi ada pilihannya disampaikan. Jadi beberapa menunya pun di offeringkan ke tamu. Lihat gesturnya waktu mendekati tamu, tidak terlalu dekat, terlalu jauh. Mendengarkan apa yang dijalankan. Menunjukkan sesuatunya lewat konsep yang lebih baik. Pakai tangan atau pakai apa silahkan, tapi tidak boleh. Itu loh Pak, pilih itu Pak yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kan kita social distance Pak. Sebelah sana tuh Pak. Nggak usah lah ya, tapi kan udah. Ya, begitulah ya. Nah, ini udah tersampaikan. Dicatat action tadi kan, sampaikan. Konsep ini ada konsep saya buatkan karena untuk bentuk service excellent. Sekarang udah modelnya pakai tab ya. Jadi pesannya udah tinggal di sini ada barcode. Di Androidnya tempel barcode, tinggal pilih menunya dia sendiri. Nanti begitu udah pilih, diklik, nanti akan ada petugas yang mendatanginya. Itu juga bisa. Tapi ini saya biar lihat bahwa guest kontaknya sedemikian rupa harusnya. Dalam posisi kan sistem juga kadang-kadang suka bermasalah. Nah pendekatan seperti inilah. Terima kasih. Nah, disampaikan makanan sudah clear, sudah sesuai pesanan. Pada saat selesai dia mau ngambil pun permisi loh ya. Jangan asal diangkat loh. Ada orang masih makan satu Pak, itu sudah habis Pak. Jangan masih satu. Ditarik ya kan ngawur ya. Jangan ya. Minta izin. Oke, jadi seperti ini. Ya, oke. Memberikan bill ini ada tekniknya. Sampaikan bill Pak ini, bill yang Bapak pesankan. Jangan harga. Bapak ini apa habisnya 5 juta Pak. Silahkan selesaikan. Itu kalau dia ada teman-temannya, apalagi traktir temannya, malu loh dia. Nggak boleh itu ngomong itu. Bapak silahkan ini transaksinya. Nah ini marketing. Marketing offering ke guest, lihat guest kontaknya, lihat sikapnya, sikap yang service excellence seperti apa, mengarahkan, menjelaskan ke guest bahwa kami punya fasilitas untuk wedding, package, kita punya grand, prime wedding, ada Chinese wedding. Nah, konsep disampaikan dengan jelas, sampai detail, benar-benar dijalankan dengan tamu. Oke, kemudian nanti ditutup dengan closing. Ngomong tok, nggak menghasilkan deal, nggak ada gunanya kan. Ini sampai deal, sampai yakin bahwa Anda tepatlah menggunakan fasilitas kami. Anda akan mendapatkan pelayanan yang bagus. Kapan Anda lakukan acaranya, kita catat nomor telepon tamunya untuk konfirmasi kala dia ada pembicaraan dari sebagainya. Dicatat semuanya, ngomong panjang lebar, tamunya balik sampai itu, tadi nomor teleponnya berapa ya? Waduh lupa, nggak bisa konfirmasi lagi. Ini contoh yang saya misalkan di bidang sales and marketing. Oke, Bu Sisil, Bu Nisa, terdengar ya Bu ya? Oke, ini sudah sampai pada penghabis waktu saya. Presentasi sales excellence-nya. Oke, baik, sebelum menutup nanti ini ada post test ya, dibagikan post test teman-teman. Oke, di post test nanti isi. Saya pengen nambah satu pertanyaan ya. Terdengar ya Bu Sisil, Bu Nisa? Terdengar Bu? Halo Bu?
Bu Sisil, Bu Nisa. Bisa Pak Iya Pak, Muharram. terdengar. Oke, dengar ya. Saya mau tambah satu cerita. Nanti tolong dijawab cepat aja. Konsentrasi ya semuanya ya. Studio 1, 2, dan 3. Oke. Ada cerita gini. Ada seorang raja. Didatangi di rumahnya ada burung terbang. Burung terbang masuk. Karena burungnya cantik, cakep, diambillah burung itu dipelihara. Lebih kasih konsentrasi ya. Setelah dipelihara, besok pagi pengen lihat burungnya. Burung ini sekarang warnanya adalah biru ya. Warnanya biru burungnya. Besok pagi bangun pagi lihat burungnya, berubah. Warnanya putih. Kok warna putih? Nih sini. Ya, tulis ya. Pertama warnanya putih. Besok lagi bangun pagi lagi. Tapi balik lagi ke warna biru. Jadi pertama warna biru, kemudian besok lagi bangun berubah menjadi putih. Lagi, besok lagi berubah menjadi biru. Nah, terus berubah lagi terakhir menjadi hari ketiga. Apa ya kira-kira ya? Pertanyaannya, pilih ya. Saya suruh milih 3 aja. Kira-kira hari berikutnya itu berubah menjadi apa ya? Kembali ke biru atau balik ke putih lagi? Atau berubah total menjadi hitam, atau menjadi emas. ABCD. Nanti tulis di situ, di paling terakhir, konsep paling bawah itu, paling bawah aja, tulis pilihan cerita burung ini Anda pilih apa. Tulis ya, warna misalnya biru, warna biru aja tulis biru. Warna putih, tulis warna putih. Warna hitam, tulis warna hitam. Warna emas, tulis warna emas. Ya. Konsep burung yang berubah tadi. Oke, silakan. Gimana Bu, kedengar Bu? Berarti pilihannya ada warna biru, Iya. putih, Betul. hitam, Iya. dan gold, emas. Iya, betul, persis sekali. Nah, Itu berarti nanti diisikan di paling bawah Bu. Diisi langsung tulis manual saja. Burungnya warna emas, burungnya warna hitam, burungnya warna putih. Nah, udah terus paling bawah sendiri. Tulis sekarang juga nggak apa-apa, biar nggak lupa, terus baru ngisi psikotesnya, postesnya. Oke ya teman-teman, nggak usah bingung burung apa ya. Saya dulu punya burung perkutut, warnanya coklat, nggak ada coklat. Dan Bu Sisil, ini saya lagi bagikan di studio 2 untuk postesnya. Tapi saya minta dibalik dulu, jadi kita akan mengerjakan berbarengan ya. Oh, berbarengan, boleh. Ya, kalau dia Jangan diisi dulu ya. Ya. Pegang aja dulu, masing-masing semua pegang. Pegang dulu, boleh. Tadi ceritanya yang sambil berbarengan nunggu yang lain, ceritanya udah ketangkep tadi ya, Bu ya. Cerita tentang burung yang berubah-ubah tadi. Ketangkep ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nanti kita isikan di kolom paling bawah sendiri. Udah bisa dimulai Bu Sisil, Bu Nisa? Sudah Pak. Oke. 1, benar. 2. Jadi jangan 3, lupa silakan. ditulis angka 1-nya ya, karena kita sekarang di studio 1. Nah, studio 1, studio 2, studio 3, studio 5 enggak ada. 1, 2, 3 aja Mbak ya, banyak amat stadionya Bu. Oke, jadi teman-teman di sini nggak usah bingung ya, yang berada di ruangan ini merupakan studio 1. Jadi di studio 2, studio 3 ada rekan-rekan yang lain juga agar dapat ditulis studio 2 atau studio 3 gitu ya. Oke, 15, 14, 13, 12, 10, 11, saya salah hitung ya. Oke, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dong dengar tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Silahkan, terima kasih. Dikumpulkan sama panitia, dikirim ke kanan. Boleh estafet aja Mas. Oke, estafet Dijajar ke aja. Kanan, ditumpuk di paling kanan. Ditumpuk di paling kanan biar diambil sama
panitia. Oke, sudah semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang tadi gila. Saya Muharram, mohon diri. Kalau ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio 1 pagi. Studio 2 mana? Pagi. Siang ya, dia mikir siang kok Bapak bilangnya pagi. Gitu ya. Oke lah, saya kembalikan silakan, terima kasih. Yes, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pak Muharram, luar biasa sekali materi-materinya ya. Ini ngomong-ngomong semua teman-teman yang ada di sini khususnya di Studio 1 semuanya baru pertama kali belajar tentang perhotelan atau memang sebelumnya sudah pernah belajar? Kebanyakan baru pertama kali ya, luar biasa sekali. Itu adalah sedikit banyak pengetahuan dan semoga nanti setelah adanya materi-materi yang diberikan juga tambah ilmunya, tambah wawasannya dan juga semoga dekat atau lambat nanti ketemu sama jodohnya, bukan jodoh percintaannya ya, jodoh pekerjaannya. Oke, baik, mungkin hari ini udah pada ngantuk? Lapar? Sama ternyata. Mungkin boleh dong kita semuanya berdiri terlebih dahulu. Yang ada di Studio 2 dan Studio 3 boleh ikutin kita ya yang ada di Studio 1. Oke, semuanya berdiri di kursinya masing-masing. Ya, semuanya berdiri di kursinya masing-masing. Oke, boleh hadap ke layar screen dan kita akan lihat bersama-sama gerakan ini yang harus teman-teman semuanya ikutin. Ya. Oke.